Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di UPTD SD Negeri Cipayung 01 yang saya akan bersamai dengan calon guru penggerak hebat, keren bersama Ibu Ani di angkatan 10. CGP Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya akan melakukan pendampingan individu yang ketiga dengan tema implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah Bu Meti, sehat. Sehat ya. Pada pendampingan individu yang ketiga ini yaitu temanya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Fokus ruang lingkupnya yaitu refleksi hasil survei, umpan balik 360 derajat, diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan diskusi hasil lokakarya 2 yaitu tentang keterlaksanaannya dari tahapan bagja. Apakah Ibu sudah memahami pendampingan individu 3 ini? Insya Allah Ibu sudah siap. Alhamdulillah ya, siap ya. Ya. Saya mau memastikan bahwa apakah Ibu sudah menginput instrumen lembar umpan balik tersebut ke LMS? Sudah Ibu, sudah. Sudah ya? Ya. Iya. Nanti kita lihat, cek apa saja sih yang sudah dinilai oleh kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid-murid Ibu ya, gitu kan. Nanti kalaupun nilainya terendah, misalkan 2, 1 gitu kan, jangan patah semangat, tapi itu sebagai cambuk kita, saran kritik kita yang menuntut kita untuk lebih maju lagi, untuk harus lebih meningkat lagi seperti itu. Tapi kalau kita nanti berada di poin 3 atau 4, ya tetap kita harus meningkatkan lagi. Terima kasih Bu Meti. Alhamdulillah pada bulan-bulan terakhir ini kita sudah menambah wawasan kita yang modul 2.1. Modul 2.1 itu berisi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Implementasinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana bahwa pembelajaran diferensiasi itu mengharuskan kita sebagai guru mengetahui kebutuhan belajar siswa. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi itu terdiri dari diferensiasi konten, produk, kemudian proses. Kemudian di modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Dimulai dari mulai dirinya itu berisi tentang refleksi seorang guru, kegiatan emosional dan sosial, bagaimana harapan, keinginan kita kepada murid-murid kita, terus kepada teman-teman kita, kepada kita sendiri khususnya. Terus kemudian di eksplorasi konsep itu berisi tentang eksplorasi konsep berisi tentang contoh-contoh ya Bu, contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional di kelas khususnya. Kemudian di demonstrasi kontekstual, di mana kita sebagai guru berdiskusi mendemonstrasikan implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian ada tahap lagi yaitu elaborasi konsep, di mana di tahap ini kita menguatkan pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi serta hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Terus kemudian koneksi antar materi. Di koneksi antar materi kemarin kita membahas hubungan yang terkait antara pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya di modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sampai di modul 2. Keterkaitannya seperti apa? Seperti itu Ibu. Terus kemudian di aksi nyata di sini kita membuat atau mengimplementasikan sebuah RPP integrasi yang berisi tentang pembelajaran kita di kelas
disatukan dengan pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya terutama ada 5 KSE, yaitu tentang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan sosial, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga apabila ada 5 KSE itu dijalankan di kelas, seyogyanya bisa menciptakan kelas yang aman, nyaman, terus kemudian dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik, dan juga menciptakan kesejahteraan psikolog buat anak, mindfulness ya. Bagaimana memanage waktu antara kerjaan sekolah dan PGP, program guru penggerak? Iya, alhamdulillah, walaupun istilahnya di sekolah juga punya tugas masing-masing, terutama kita kemarin kelas 6 masih menyelesaikan penulisan ijazah, terus kemudian ada juga berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk nanti pendaftaran di SMP, misalkan legalisir dan segala macamnya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya, walaupun misalkan pun ada beberapa kendala ya Ibu, misalkan harus janjian dulu sama orang tua, terus kemudian harus bagi waktu antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan di LMS, terutama mengerjakan tugas di LMS CGP ini. Ya, alhamdulillah kemarin di Loka 2 tentang itu ya Bu, penyampaian visi misi dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui alur baja, yaitu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian A-nya adalah atur eksekusi. Nah, di mana dari tahapan itu alhamdulillah kami, terutama saya sebagai guru penggerak, akan mewujudkan visi yang kemarin itu berhubungan dengan penggunaan media yang berbasis teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillah kemarin terlaksana. Mungkin juga akan dibutuhkan di sini saya perlu berkolaborasi terutama dengan teman sejawat, misalkan media-media apa yang cocok misalkan diterapkan di kelas rendah, kemudian yang cocok diterapkan di kelas tinggi, dan bagaimana misalkan agar siswa itu tidak monoton, misalkan lebih menarik media yang digunakan. Kemudian selain itu juga harus ada yang namanya mungkin juga jadwal penggunaan media, karena kita di sekolah negeri jadi keterbatasan tempat, keterbatasan media. Jadi misalkan digilir misalkan Senin kelas rendah, Selasa kelas tinggi, ataupun sebaliknya, sehingga penggunaan media pembelajaran bisa terlaksana dan penyampaian visi misi saya sebagai guru penggerak dapat berjalan dengan optimal. Ya, terima kasih Bu Ani, sangat maju pesat sekali ya. Ya, setelah dari pertama mengikuti PGP, sekarang menuju ke Loka 3 ya. Hari ini PI 3 ya. Kemajuannya sangat ya meningkat Bu Ani ini. Dari sikap Bu Ani sudah mulai menunjukkan dan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi lewat komunitas praktisi tersebut ya. Begitupun sikap dengan anak-anak, sudah melakukan berbagai usaha agar berinovasi perubahan ya. Karena kembali ke berpusat pada murid juga. Keterampilannya, dari segi keterampilannya itu Bu Ani juga sudah menunjukkan mengajak anak-anak peserta didik agar karena sekarang zamannya teknologi ya, digital ya, mengajak anak belajar bermain dengan dunia teknologi juga ya gitu, dan anak-anak pun merespon antusias. Begitupun dengan rekan sejawat, akhirnya mau tidak mau kita juga belajar dengan dunia media seperti itu ya. Iya Ibu. Iya. Jadi di situ dia menunjukkan ya sikap dan keterampilan Bu Ani selama menuju 3 bulan belajar PGP, sudah mulai banyak kemajuan ya. Dan tetap semangat terus ya Bu Ani ya. Ya, terima kasih Bu Meti dalam belajar. Iya, ya. Kita terus kita juga harus belajar sepanjang hayat ya Bu Meti ya. Karena sesuai dengan filosofi KHD bahwa belajar itu tidak
tidak hanya pada saat menjadi CGP mungkin ya, tapi nanti seterusnya walaupun kita sudah selesai lulus CGP, kita tetap harus belajar, kemudian konsisten melakukan perubahan, walaupun itu perubahan yang kita lakukan kecil nanti akan berdampak besar ke depannya. Kategori kepemimpinan kan ada 4 ya. Ya, ada Yang 4. pertama pengembangan diri dan orang lain, ya. Yang kedua kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga itu ada kepemimpinan manajemen sekolah dan ada kepemimpinan pengembangan sekolah. Beliau menilai Bu Ani itu ada di kebanyakan poin 3, ada poin 4 juga. Secara umum terkait penguasaan kompetensi guru penggerak, bahwa Bu Ani ini sebagai CGP sudah mampu menerapkan kompetensi pengembangan diri dan orang lain, mampu memimpin pembelajaran, mampu memimpin manajemen sekolah, serta dapat mengembangkan sekolah menjadi lebih baik lagi. Artinya beliau Ani ini sudah mampu ini untuk memimpin, gitu kan. Mungkin hanya saja ada beberapa yang belum dikeluarkan nih sebagai potensi Bu Ani ini, ya mungkin ya agak sedikit rasa percaya dirinya nggak enak nih, karena saya masih ini senior dengan senior seperti itu. Nah itu maksudnya dengan senior kadang-kadang seperti itu ya, gitu kan. Gak enak sama yang senior nih, gitu kan. Khawatir menggurui atau bagaimana seperti itu. Tapi sebenarnya beliau sebagai pengelola ini sudah memandang Bu Ani itu sudah mampu, gitu kan. Buktinya ya adanya perubahan nih di saat mengajar, bagaimana dengan siswanya, terus dengan rekan guru seperti itu, dan mampu udah menularkan ilmunya dengan rekan sejawat ya, apalagi pada saat PI2 tentang komunitas praktisi ya, seperti itu ya. Nah ini ada tambahan informasi perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan, nah, yaitu terus dan konsisten untuk berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan teman sejawat dan warga sekolah. Itu artinya ditekankan bahwa Bu Ani ini baik pada saat sekarang masih belajar jadi CGP maupun sesudah nanti lulus CGP, ya terus konsisten berbagi praktik baik. Ya apa saja sih yang di Bu Ani pernah pelajari. Modul 1 mencakup filosofi KHD, pembelajaran berpihak pada murid. Intisari dari modul 1 itu apa, gitu kan. Nah, itu terapan di sekolah dengan anak-anak dan guru yang lain. Modul 2 tentang berdiferensiasi, penerapan sosial emosional terhadap anak yang membutuhkan perhatian, ya kan. Berarti berikanlah ilmu pada dan baiknya pada guru, rekan sejawat dan terhadap anak-anak. Pastinya di dalam satu kelas kan ada ya murid yang membutuhkan perhatian, 1 atau 2 mah ya, itu ada lah. Misalkan satu kelas ada 35 anak ya, dari 50 anak itu misalkan ada yang 3 anak yang membutuhkan perhatian khusus. Bu Ani coba kembangkan terapan bagaimana cara menghadapinya, seperti itu. Di sini informasi berikutnya itu perilaku yang perlu CGP hentikan. Manajemen waktu sehingga bisa mengikuti kegiatan CGP dan mengajar mendidik dengan baik. Nah itu mungkin di sini mengontrol waktunya antara apa ya? Pasti bukan Bu Ani kali ya. Mengisi kelas kadang gimana iya. itu? Kadang mungkin hari Sabtu ya Bu, hari Sabtu kan memang kalau di sekolah saya itu masih masuk. Nah paling nggak jadi hari Sabtu itu harusnya saya mengajar, akhirnya akan beberapa pertemuan kemarin jadwal CGP itu kan di Sabtu ada lokakarya ya Bu. Nah akhirnya terhambatlah kegiatan mengajar saya di kelas. Otomatis kan saya bebankan, biasanya saya tugasi ke anak, saya kasih tugas ke anak, atau saya limpahkan kepada guru yang lain yang misalkan yang bebas jam pada saat itu gitu.
Tapi kadang juga, mohon maaf, kadang juga banyak guru yang mempunyai mempunyai tugas yang lain. Jadi ya terhambatnya di situ. Untuk mencari guru pengganti kadang juga lumayan susah, Ibu. Akhirnya anak-anak saya kasih tugas, mungkin kepala sekolah menilainya, wah ini harus manajemen yang baik nih agar dua-duanya itu berjalan dengan baik. Tugas di kelas dan juga tugas pendidikan CGP ini gitu, Ibu. Ya, di sini ada lagi nih perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, yaitu mengembangkan komunitas belajar dengan melaksanakan webinar di lingkungan sekolah. Nah, Bu Ani sudah menjalankan ya dan mengembangkannya. Kemarin alhamdulillah waktu kemarin kan ada beberapa teman juga yang sudah menyelesaikan modul di PMM. Akhirnya saya sepakat, saya minta izin ke kepala sekolah dulu untuk membentuk komunitas belajar di SD Cipayung 1. Alhamdulillah kemarin diizinkan dan disetujui oleh Bu Kepala Sekolah, dan akhirnya disuruh mengaktifkan itu webinar supaya nanti misalkan ilmu yang saya dapat bisa didiseminasikan di kelompok belajar tersebut, Ibu. Gitu. Ya, artinya semua ini dari kesimpulannya adalah kritik membangun buat Bu Ani ya, agar lebih ditingkatkan apa yang kira-kira menurut Bu Ani kurang pada diri Bu Ani gitu. Karena walau bagaimanapun beliau sebagai kepala sekolah sangat mendukung, memotivasi dan sangat mengharapkan ilmu dan praktik baiknya Bu Ani kepada sekolah ini ya, gitu kan. Jadi semangat selalu ya Bu Ani. Ini bagusnya kritik membangun ini Bu Ani, agar selalu banyak peningkatan. Tapi selebihnya memang di sini Bu Ani sangat baik, sangat bagus ini di sini ya. Sekarang rekan sejawat saya acak ya Bu. Alhamdulillah nih rekan Ibu ini banyak menilai di poin 4 nih Bu, 3 dan 4 ini. Alhamdulillah CGP sudah konsisten melakukan kompetensi pengembangan diri dan orang lain, sudah menjadi pemimpin pembelajaran yang baik katanya gitu. Dapat pula mengembangkan kompetensi sekolah gitu. Berarti diam-diam ini teman Ibu ya menilai Ibu gitu kan, menilai Bu Ani nih. Ternyata Bu Ani itu baik itu perkembangannya sebelum menjadi PGP sampai sekarang mengikuti PGP gitu kan. Banyak perubahan seperti itu. Nah, ada tambahan informasi lagi, yaitu perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan. Katanya terus belajar sepanjang hayat. Belajar terus Bu, sampai hayat masih ini ya gitu. Sampai tua nanti, terus berbagi praktik baik. Ini ingat nih Bu, sampai Ibu lulus PGP, sampai Ibu lulus CGP. Berarti ini amanat Ibu, berbagi praktik baik, harus terus berbagi praktik baik dan memberikan contoh tuh. Ini berarti Ibu selain nanti belajar PGP dan belajar di pelatihan apa, selalu diminta ditunggu sama rekan-rekan praktik baik dan contohnya Bu ya. Seperti itu harus diingat nih Bu. Dari mulai sekarang gitu kan. Di sini perilaku yang perlu CGP hentikan. Oh, di sini tidak ada. Berarti di mata teman Ibu itu Bu Ani sosok yang baik dan sangat-sangat potensinya banyak gitu kan. Di sini perilaku yang perlu CGP mulai lakukan itu mengembangkan manajemen sekolah, berkolaborasi dengan semua pihak terkait pembelajaran di kelas. Artinya perilaku Bu Ani ini yang tadi saya bilang mulai bulan ketiga menuju loka 3 dan PI 3 penilaian sikap dan keterampilannya sudah banyak kemajuan. Artinya tidak salah saya ya menilai seperti itu, ternyata rekan sejawat pun menilai seperti itu ya. Iya Bu, gitu. Terima kasih. Iya. Nah, mana ya murid ya? Ya murid di sini, masih di sini. Ramadan. Sekarang udah lulus ya Bu? Iya, karena Udah sudah lulus. kelas 6. Iya. Di sini tentang poinnya 4 banyak Bu, 3, 4. Kalau 3 itu sering,
4 itu selalu ya. Kalau 1 tuh belum, 2 itu jarang. Tapi ini murid Ibu ada yang jawabnya jarang nih Bu, poinnya 2. Iya Ibu. Ya nggak apa-apa Bu ya. Iya. Nah, jujur anak itu ya. Jujurnya apakah dia itu nggak ngerti pertanyaan? Kita nggak tahu ya. Iya, nggak ngerti pertanyaan, ataupun memang dia ngerti pertanyaan tapi diam-diam dia mengamati gurunya gitu ya. Bisa jadi ya gitu kan. Tapi ini suatu kritik membangun nih Bu. Iya. Di sini Ibu guru meminta waktu untuk mencari jawaban pertanyaan yang belum bisa dijawab saat itu. Katanya itu sangat jarang. Berarti dia memandangnya Bu Ani ini kalau misalkan ngasih materi, ngasih soal harus buru-buru, ayo kerjakan, cari jawabannya tanpa diberi waktu yang panjang. Mungkin maksudnya begitu kali gitu kan. Kali gitu. Ibu ya. Harus buru dikerjakan gitu. Sedangkan ya kita juga tahu ya namanya tugas guru tuh semua itu ada jamnya ya. Ada jamnya, pelajaran IPA ada dari jam sekian ke sekian. Misalkan hanya 1 jam pelajaran ataupun 2 jam pelajaran gitu kan. Belum lagi kalau misalkan ganti guru ya gitu kan. Itu. Tapi yang jelas anak menjawabnya jarang katanya. Ibu Ani itu memberikan waktu untuk mengerjakan tugasnya agak lama di waktunya gitu ya. lama gitu kan. Jadi nanti ke depannya berarti mungkin di manage untuk teorinya berapa menit dan waktu untuk pengerjaannya yang sekira-kira soalnya banyak ataupun soalnya kan ada tingkatan ya, ada sukar, sedang, mudah ya mungkin ini gitu kan dikasih manage waktunya mungkin ya seperti itu sesuai dengan tingkat kesulitan soal gitu. Nggak apa-apa ya itu masukan ya Bu Ani. Iya. Itu masukan bagus itu. Perlu peningkatan. Ada lagi nih Bu, nilainya 2 berarti jarang. Guru tidak mengajar kelas karena ikut pelatihan. Jujur nih, ya memang guru itu kadang-kadang suka ada tugas keluar ya, gitu kan. Atau mungkin pada saat itu Bu Ani mengajar ikut pelatihan tidak ada guru pengganti, maksudnya begitu kali. Kalau guru pengganti sih ada guru piket Bu di sekolah kita. Cuman mungkin anak kalau tidak sama gurunya sendiri mungkin kurang sekali ya karena dengan guru ini ya. Ya mungkin itu kali ya. Ya namanya anak-anak ya Bu ya, harap maklum tapi nggak apa-apa. Jadi kritik membangun nih Bu. Iya. Ada satu lagi nih Bu. Nilainya 2 gitu. Jarang. Orang tua saya atau teman-teman datang ke sekolah untuk mengajar pada hari tertentu. Orang tua saya atau teman-teman datang ke sekolah untuk mengajar pada hari tertentu. Iya jarang sih, palingan pas event-event tertentu misalkan kalau misalkan hari guru kita wakilkan misalkan orang tua yang disuruh mengajar ke kelas seperti itu. Cuman memang nggak rutin Ibu, teman memang ada beberapa waktu misalkan di hari guru, hari yang spesial gitu kita datangkan pengajar lain misalkan dari wali murid, dari teman, dari profesi lain untuk datang ke kelas. Itu pun hanya event-event tertentu aja Ibu. Iya, alhamdulillah lah. Nah, tapi selebihnya nilainya bagus kok Bu Ani. Kritik membangun Bu Ani biar kita lebih ada peningkatan. Ya, ini asesmen mandiri nih tentang Bu Ani sendiri ini ya. Iya. Gitu. Di sini Ibu Ani banyak menilai 3, ada 4-nya cuma kebanyakan 3. Ada yang 2 nih, kenapa ya ini? Padahal kepala sekolah dan rekan sejawat itu menilai Bu Ani itu sangat bagus. Di sini ada kompetensi yang berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Di sini saya aktif berbagi praktik baik dengan rekan sama guru di sekolah. Nilainya 2. Mungkin menurut teman-teman saya sudah aktif, tapi menurut saya kurang kali ya Bu, karena saya belum rutin, belum terjadwal, mungkin masih beberapa aja yang saya share ke mereka. Jadi mungkin ada beberapa pengennya saya terjadwal rutin gitu, misalkan apa yang saya dapat
akan kita berbagi, terus sharing ilmu dan segala macamnya. Pengennya sih rutin dan terjadwal aja Ibu gitu. Ya, sini ada lagi nih. Saya aktif berbagi praktik baik dengan rekan sesama guru dan sekolah lain. Dan ini saya berinisiatif menghasilkan karya dari hasil kegiatan jejaring dan organisasi. Ini nilainya 2 gitu. Mungkin karena Bu Ani belum percaya diri apa gimana nih? Iya bisa jadi Bu. Padahal karyanya belum begitu banyak. Padahal ini kepala sekolah dan rekan sejawat aja nilai Bu Ani itu bagus gitu. Bagus, ya. Dari kategori pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan belajar, kepemimpinan sekolah dan pengembangan sekolah gitu kan, seperti itu. Ya tidak apa-apa Bu Ani. Ya. Merendah juga ya. Iya, memotivasi juga Bu buat kita. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Wati. Yang kurang baik kan berarti saya kurang berbagi ya Bu, kurang berbagi dengan teman sejawat. Terus kemudian hasil karya pun saya rasa saya di sini belum begitu banyak karya saya yang bisa dinikmati oleh teman-teman sejawat saya. Mungkin ini juga motivasi saya. Di sini saya ikut pelatihan. Mungkin nanti apa yang saya hasilkan di berbagi aksi nyata, mungkin saya akan share ke teman-teman sejawat untuk dapat diaplikasikan, diterapkan, diinspirasikan buat teman-teman lainnya. Kalau menurut kepala sekolah itu yang berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah. Misalkan di mana sekolah itu misalkan punya program visi yang harus dikolaborasikan dengan teman guru, kemudian dengan wali murid, kemudian dengan siswa, semuanya stakeholder di sekolah ikut berperan aktif. Nah, di situ mungkin saya sebagai guru kurang bisa berkolaborasi, kemudian mengembangkan visi saya, keterlibatan saya di semua pihak warga sekolah ya. Jadi mungkin kepala sekolah pengennya saya lebih menjalin kerjasama yang baik di semua kalangan. Jadi di wali murid juga, kemudian di siswa juga, di guru juga. Jadi kekurangan di kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah. Kemudian di rekan sejawat itu di kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah juga yang saya rasa kurang karena di mana kita berada di situ kan ada atasan kita. Jadi seyogyanya kalau apa-apa itu lebih ke izin ke atasan saya dulu. Kalau misalkan kita mau mengadakan suatu kolaborasi atau suatu acara atau suatu event, kita izin dulu ke atasan karena nanti toh pada akhirnya itu antara atasan yang melaksanakan atau mengumumkan ke dewan guru. Karena kalau misalkan kita sendiri kayaknya kurang sih ya kalau kita sebagai guru langsung ke teman-teman, langsung ke wali murid, karena tanggung jawab kita itu lebih ke atasan kita. Jadi kita mengajukan ide ke atasan, nanti atasan kita lah yang mengeksekusi ide atau gagasan tersebut. Terus belajar dari berbagai media ataupun dari pelatihan, misalkan di pelatihan guru penggerak ini. Selain itu saya bisa berbagi dan bekerja sama, kemudian saling mendukung, kemudian berani melakukan perubahan-perubahan positif walaupun perubahan yang kita lakukan itu kecil, mula-mula nanti akan dampak besarnya di lingkungan sekolah kita. Itu sih Bu, iya. Yang pertama yang jelas kepala sekolah, karena tanpa kepala sekolah kita akan susah untuk melangkah untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang lain. Misalkan kalau misalkan sudah dapat izin dari atasan, kemudian kita akan berkolaborasi dengan guru, kemudian dengan wali murid, kemudian dengan siswa. Di semua program yang akan kita buat itu lebih terarah, kemudian lebih terukur apabila diizin sama kepala sekolah. Terutama juga misalkan kalau kita mengadakan sebuah proyek misalkan P5 seperti itu. Nah, itu pun kita juga harus konsultasi dulu sama kepala sekolah. Yang mana dari kepala sekolah ini kemudian nanti dilemparkan lagi ke teman-teman, kemudian ke saya bagaimana pelaksanaannya, kemudian harus apa yang dilakukan, bagaimana merencanakan pelaksanaan sampai nanti di akhir refleksi dan evaluasi. Itu Ibu. Tadi poin umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat, sekolah dan murid itu kebanyakan di poin 3 dan 4 ya. Cuma ada beberapa di 2 ya kan itu. Tapi hampir semuanya sama ya poinnya ya gitu kan. Maka hal tersebut perlu menjadi perhatian Bu Ani ya. Nah, terutama di poin sama sih semuanya, mau poin 1 mau poin 2 berarti
Ani harus ditingkatkan lah ya pada poin tersebut. Kalau poinnya 3 dan 4 ya selain perlu ditingkatkan, berarti gimana caranya jangan sampai menurun. Ya seperti itu. Dukungan yang paling utama itu dukungan dari atasan kita, terutama dari kepala sekolah, karena beliau memberikan izin, beliau yang bertanggung jawab di sekolah saya. Terus kemudian teman sejawat, karena tanpa support dan dukungan teman-teman sejawat kita, suatu program itu tidak akan berjalan. Karena kita tahu bahwa kolaborasi di sini merupakan faktor utama atas pencapaian sesuatunya ya, segala sesuatunya. Jadi misalkan penanaman nilai budaya positif, terus kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional. Ini harus ada kolaborasi yang mana semua pihak itu akan terlibat, teman sejawat, wali murid, dan siswa. Nah, itu pun kita semuanya harus bekerja sama bagaimana caranya agar semua apa yang kita wujudkan, apa yang menjadi visi kita bisa tercapai. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani, semoga semangat selalu ya. Pembelajaran sosial emosional kemarin itu mencakup 5 KSE, terdiri dari kesadaran diri, bagaimana membantu siswa menyadari diri sendiri, memungkinkan siswa untuk menetapkan tujuan yang realistis, termotivasi untuk mencapainya. Kemudian selain itu ada manajemen diri. Manajemen diri itu membantu siswa mengelola emosi dan perilaku untuk berkonsentrasi dan berprestasi di bidang akademik. Kemudian ada kesadaran diri, yaitu kesadaran diri membantu murid untuk mempertimbangkan pendapat temannya. Terus kemudian ini lebih ke tenggang rasa, kemudian saling menghormati di kesadaran sosial. Kemudian ada keterampilan berelasi, yaitu melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dan menjaga hubungan tetap harmonis. Kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana membantu siswa untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab, mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan mereka, memilih yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi di dalam pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional itu ada 5 kompetensi yang masing-masing itu sangat bisa diterapkan untuk mengondisikan sosial dan emosional siswa, terutama di pembelajaran kita di kelas. Benar-benar berkesan dan itulah gregetnya untuk saya terapkan di kelas. Yang baru yang saya pelajari di modul 2.2 itu tentang mindfulness ya, pembelajaran yang mindfulness ya Bu. Jadi itu ada teknik stop ya. Jadi stop itu terdiri stop, berhenti sejenak, kemudian take a breath, berhenti ya, stop, berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, kemudian observe, kemudian kemudian lagi P-nya ya, P-nya process ya. Nah, di 5 itu, di langkah-langkah stop itu menerapkan bahwa sebelum kita memulai pembelajaran atau di tengah pembelajaran, untuk memfokuskan anak, kita bisa menyelingi anak dengan tarik nafas, kemudian seperti apa itu namanya, kalau kita bilang seperti olahraga jiwa ya Bu ya, jadi menenangkan anak supaya yoga ya Bu ya gitu. Jadi menenangkan anak supaya lebih fokus untuk menerima pembelajaran, kemudian memaknai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran itu supaya mereka masuk di pembelajaran kita. Itu pembelajaran yang menurut saya itu baru buat saya gitu. Dan akan diterapkan nanti ajaran baru ya. Insya Allah Ibu, insya Allah. Iya. Membuat RPP di tema 8, materi pembelajarannya tentang Labuan Bajo, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Iya. Ya, berarti Ibu sudah ada ya perencanaannya ya, yang sudah dibuat Ibu, ya. Ya, tinggal nanti diterapkannya kalau sudah masuk ya. Iya. Harapannya semoga nanti setelah kita sudah belajar tentang kesadaran penuh atau mindfulness, berarti semoga harapannya ya yang jelas prestasi akademik anak dapat meningkat, kemudian anak juga mendapatkan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Juga anak dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Terus kemudian sehingga dengan lingkungan belajar aman dan nyaman, anak itu akan lebih nyaman untuk belajar. Kemarin terkait PI 2 ya Bu ya, PI 2 tentang penerapan metode Bagja melalui pendekatan inquiry. Saya sudah menerapkan sebuah visi saya, visi guru penggerak saya, yaitu menjadikan sekolah yang berpihak pada siswa, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini saya ambil berdasarkan filosofi Gajah Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di tahap-tahapannya yaitu di B-nya yaitu buat pertanyaan. Buat pertanyaannya bagaimana cara mewujudkan atau menerapkan sekolah yang berpihak pada siswa tetapi juga sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian di A-nya itu ambil pelajaran, kemudian G-nya itu gali mimpi, kemudian J-nya itu jabarkan rencana, dan A-nya itu ambil eksekusi. Jadi melalui tahapan Bagja saya merumuskan sebuah visi guru penggerak yang berkaitan dengan perkembangan zaman, yaitu tentang sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan minat siswa melalui pembelajaran berbasis teknologi. Yang kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu kan sudah tidak bisa lepas dari handphone atau gadget. Saya harap melalui HP anak tidak hanya melakukan permainan atau asik bermain, tetapi dari HP juga anak bisa belajar menggunakan media gadget atau HP. Tantangannya terus terang dalam membuat sebuah prakarsa perubahan, kita berarti harus bisa mengatur waktu dan manajemen waktu agar semuanya itu berjalan dengan baik. Karena untuk membuat sebuah prakarsa perubahan kan diperlukan waktu, diperlukan usaha. Jadi kita harus memanage benar-benar bagaimana langkah-langkah dari prakarsa perubahan itu dapat kita wujudkan. Dengan visi sekolah itu, dengan prakarsa perubahan, alhamdulillah kemarin sesuai Bu visi saya dengan visi sekolah. Terus kemudian mungkin ada beberapa poin aja yang harus dirubah ke depannya. Visi sekolah, karena kan visi sekolah dibuat beberapa tahun yang lalu, memang udah 5 tahun yang lalu. Nah kemarin di dalam PI 2 pun juga teman-teman berikut kepala sekolah juga setuju nanti akan adanya perbaikan visi yang baru, sehingga visi ini lebih ke yang sekarang ya Bu, intinya sesuai dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian terdapat juga nilai-nilai kebajikan. Selain itu yang harus saya perbaiki ya Bu, yang harus saya perbaiki yaitu manajemen diri, kemampuan berrelasi, kesadaran diri, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana saya sudah membuat visi, saya juga harus bisa melaksanakan visi tersebut. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Bu Meti, PP saya. Yang pertama, saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bu Meti, pertemuan di PI 3 ini. Yang pertama, saya bisa berkonsultasi dengan Bu Meti terkait tugas saya di LMS. Terus kemudian saya bisa sharing dengan Bu Meti, kemudian Bu Meti memberikan masukan-masukan ke saya yang konstruktif, yang membangun buat saya ke depannya dan di sekolah saya pada umumnya. Terus apalagi ya, alhamdulillah Bu Meti sudah memberikan arahan kepada saya dengan jelas, sehingga semoga ke depannya saya bisa menerapkan arahan-arahan dari Bu Meti. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani atas apresiasi yang setinggi-tingginya. Sudah menuju 3 bulan ini belajar PGP dengan LMS, dengan fasilitator, dengan PP. Alhamdulillah masih semangat, masih sehat ya Bu. Ya, masih ibaratnya tidak ada tugas yang tertinggal ya, dikit ya wajar karena kesibukan kita sebagai guru di sekolah ya. Tapi antusias dan semangatnya masih ada, dan kedepannya semoga sampai loka 7 ya. Iya, amin, amin Bu Meti tetap amin semangat, ya. masih panjang ya. Bulan November 2024 ya, dan lulus dengan memuaskan ya. Amin, ya, amin. Terima ya. kasih Bu Meti, supportnya, dukungannya luar biasa. Dan jika pun banyak kurangnya, tegur saya, ingatkan saya, nggak apa-apa gitu ya. Ya. Nanti pada pendampingan individu keempat ya, yang
perlu dipersiapkan itu CGP menyusun RPP ya, Iya. yang berdiferensiasi itu yang ada sosial emosionalnya dan budaya positif ya, seperti itu. Dan nanti saya nanti boleh memintanya ya. Iya, Ibu. Insya Allah saya baca, saya pahami, saya koreksi. Iya. Ya, insya Allah di PI 4 kan anak-anak sudah masuk tuh. Ibu nanti mempraktikkan cara mengajar sesuai RPP. Dan di situ seandainya ada alat peraga, tolong persiapkan bagaimana gitu kan. Dan kondisikan anaknya. Nanti saya melihat cara mengajar ibu di PI 4. Di PI 4. Iya, Baik, Bu. matangkan dulu RPP-nya ya. Iya. Gitu, pelajari lagi modul 2 dan yang budaya positif itu, seperti itu. Ya. Satu hal lagi ya Bu ya. Iya. Apa sih yang menarik di PI 3 ini? Yang menarik di PI 3 ini, alhamdulillah saya bisa konsultasi dengan Bu Meti terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya tahu Bu Meti itu memang sudah bidangnya, sudah memegang anak yang berkebutuhan khusus ya Bu di sekolah SKH. Alhamdulillah luar biasa sekali saya dapat PP dengan Bu Meti, sehingga misal hari ini di PI 3 saya bisa mendapatkan solusi atas anak yang mempunyai KSE yang luar biasa di kelas ya, yang mempunyai kebutuhan khusus di kelas saya. Alhamdulillah sekali ya. Selamat PI 3 ini selesai Bu Ani. Terima kasih Bu Meti, terima kasih banyak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu, dah.